Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa tasha arwahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa a'in. Alhamdulillah, para hadirin hadirat jemaah sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan istiqomah kita mengaji kepada Imam Al-Ghazali melalui kitab Ihya Ulumuddin ini. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dari beliau dan ilmu kita semua manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nglajengaken halaman 244 atau si paling inggil nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wala yambagi, paling atas. Wala yambagi lan ora sayogjane ayyufhama apa yen to den fahami minhu saking qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Qaul ingkang kala wingi man fassarul Qur'an niku lho. Bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsiri Al-Quran hanya dengan pikirannya sendiri, maka dia sesungguhnya sudah reservasi tempat duduknya di neraka. Nah, sambung dan beriku walayam bagi, jangan seyogyanya jangan difahami hadis itu tadi annahu apa setuhune kelakuan niku wau hadis itu iku yajibu wajib alla yufassarul Qur'an apa yen to ora den tafsiri apa Al-Qur'an bil istimbati kelawan apa istimbat niku nuprih petik menggali hukum yang ada pada sumber utama agama, itu istimbat baik Al-Quran maupun hadis. Wal fikri lan angen-angen fa inna mongko setuhune iku minal ayati setengah saking pira-pira ayat manukila fiha ana barang kang den riwayatake ing dalam ayat anis sahabati saking sahabat wal mufassirina lan ahli tafsir kabeh khamsatu ma'anin apa 5 pira-pira makna wasitatun lan 6 wasab'atun lan 7.
Maksudnya Imam Ghazali, walaupun ada hadis seperti yang kemarin, jangan sembarangan mentafsir, tapi bukan berarti terus kita tidak melakukan penggalian hukum dari itu. Terus boten kok gak oleh mempelajari, mengangan-angan, mikir-mikir tentang ayat-ayat itu, bukan. Tetapi ada orang-orang yang memang punya kualifikasi tertentu yang diperbolehkan. Kalau orang yang tidak memenuhi kualifikasi, ya ojo manut mawon, ikuti saja. Ikuti para ulama, para sahabat, ahli tafsir. Sudah, ikuti saja. Kalau kita ngaji tafsir dari apa yang sudah ada zaman sekarang, niku mawon mboten ngentekno. Mboten ngentekno lah. Kita ini ngaji Ihya jilid 1 ini berapa? Sudah setahun lebih. Tafsir At-Tabari itu diterjemahkan atau disyarahi sudah, kalau nggak salah itu 22 apa 24 jilid. Masih tafsir Imam At-Tabari. Belum tafsir Ibnu Katsir. Belum tafsirnya Profesor Quraisy Shihab itu 15 jilid. Dan tafsir-tafsir yang lain, tafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili. Kita ngaji tafsir tok niku mas entek umure kajian tafsir belum habis. Makanya sudah ndak usah napa nggih. Kalau memang tidak punya kemampuan, ndak usahlah nafsir-nafsiri dhewe, engko malah buyar. Kalau pengen tahu kandungan ayat tertentu, surat tertentu, langsung saja buka kitab tafsir. Langsung buka Jalalain misalnya. Itu sudah enak. Tafsirnya Profesor Quraisy Shihab itu juga gabungan dari tafsir-tafsir yang ada di Intisari. Kita ini enak sebenarnya, tinggal itibak karimelu. Nah ini karena ada makna-makna itu yang mengandung, ayat Al-Quran itu mengandung 5 makna, 6 makna dan 7 makna yang berbeda-beda. Wa yu'lamu lan diketahui kinamaruhan anna jami'aha apa setuhune sekabehi khamsah sita sab'ah, makna-makna tadi itu ghairu masmu'in, ora tahu dikrungu minan nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha mongko setuhune makna-makna khamsah sita sab'ah iku qad takunu, terkadang ana apa khamsah sitatun iku mutanafiyatan, saling nepekake, saling berlawanan, saling bertolak belakang. Terkadang, tidak selalu ya. Ada beberapa yang memang bisa jadi bertolak belakang antara makna yang satu dengan makna yang lain. La taqbalu kang ora nerimo apa khamsa makna-makna itu al-jam'a ing dikumpulake, tidak bisa dipersatukan kadang-kadang. Nah ini yang kita tidak tahu ya. Kalau kita tidak punya basic atau dasar untuk menafsir, bisa salah kaprah nanti. Fayakunu dzalika mongko ana apa mengkono-mengkono khamsah sita sab'ah iku mustambiton, digali maknanya atau dipetik
bi husnil fahmi kelawan bagusnya faham watulil fikri lan dawane angen-angen, kedalaman berpikir, bagusnya pemahaman dan jerune angen-angen. Walihada lan krono arah iki qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi li Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, mugi-mugi minterake memahamkan panjenengan hu ing Ibnu Abbas fid dini ing dalem agama. Wa alimhu lan mugi meruhake panjenengan ing Ibnu Abbas at-ta'wila ing ilmu pentakwilan atau tafsir. Nah, jadi memang sahabat Ibnu Abbas ini dikenal sebagai mufassirus sahabat, mufassirnya para sahabat. Akibat barokah dari doanya Kanjeng Nabi ini. Dan sahabat Ibnu Abbas ini adalah jujukan semua ilmu tafsir. Pasti ujungnya sebelum sampai, karena kadang Nabi kan tidak menjelaskan semua. Nah, ilmu-ilmu tafsir itu pasti lewat sumbernya lewat Ibnu Abbas. Wa may yastazizu lan wong kang membolehkan menangake sapa man min ahli toma ing ahli toma mislah hadhihi takwilati ing sepadane iki pira-pira takwil ma'a ilmihi ing dalam sertane weruh sapa man. Kalau ada yang membolehkan ahli toma untuk mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan seperti kemarin itu serampangan, ya, tidak mendasar. Lalu kok ada yang membolehkan bi annaha kelawan setuhune hadi takwilati iku ghairu muradatin ora den karepake bi alfadi kelawan pira-pira lafat wa yaz'umu lan nyono-nyono annahu apastuhune man iku yaksidu biha nejo sapa man kelawan hadi takwilat dakwatal khalqi ing ngajak-ngajak makhluk dakwah kepada makhluk ilal khaliq untuk diajak menuju pada Allah Subhanahu wa taala atas nama ajak-ajak kebagusan. Lalu kemudian kita membolehkan ahli tomah itu. Maka yudohi iku nyerupani sapa wong mayastajizu ing wong kang membolehkan atau menangake sapa man al-ikhtira'a ing gawe-gawe wal wada'alan nilehake wada'a mengada-ada. Jadi sudah membuat-buat hal baru, mengada-ada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 5 marang barang kang huwa fi nafsihi utawi ma ing dalem awak dhewe ma iku hakun hak benar walakin tetapi lam yantik ora ngucap bihi syar'u kelawan ma apa syar'a agama. Kalau ada orang atau kita yang membolehkan ahli tomah yang kemarin sembarangan menafsiri Quran itu
Lalu kita kok membolehkan, wis gak apa-apa. Ya, atas nama dakwah, atas nama supaya ngajak-ngajak wong supaya lebih tumuju nang Gusti Allah. Ya, itu sama saja dengan mengada-ada padahal tidak ada dasarnya gitu loh. Tidak ada contohnya, tidak ada kiasnya di dalam syarak, di dalam syariat. Kaman yad'u kaya wong kang nyelehake sapa man, mengada-ada fi kulli mas'alatin ing dalem saben-saben masalah. Ya roha kang ningali sapa man ha ing masalah hakon ingkang bener hadisan ing hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sama saja kalau ada orang dengan alasan yang sama atas nama dakwah, atas nama ajak-ajak kebagusan, lalu kita perbolehkan orang itu membuat hadis palsu, mengarang-arang hadis, padahal Kanjeng Nabi tidak pernah mengucapkan atau berbuat hadis itu. Ya sama, boleh enggak atas nama dakwah, atas nama ngajak-ngajak terus berbohong, ya? Membuat hadis palsu. Fadzalika mengkono wat al hadis, ya, mengada-adakan hadis iku zulmun, zolim, wadolalun lan sesat, ya, sasar. Ya, kalau kita ikut-ikutan membolehkan, menyetujui, membenarkan orang-orang yang sembarangan mentafsir Quran itu, padahal dia tidak punya ilmunya, dia tidak punya dasarnya, tidak punya riwayat, ya. Kemarin kan harus ada riwayat, ya. Agama ini adalah sanad, gak boleh sembarangan orang angger ngomong, ya, menurut pikirannya sendiri. Itu ngomongnya dari mana, dari ulama siapa, dari sahabat Nabi siapa, dari keterangannya mufassir siapa. Agama ini sanad, agama ini riwayat. Gak boleh terus wong moco-moco dewe terus di angen-angen dewe, apalagi dia tidak punya, tidak tahu ngaji, ya kan, kemarin gak pernah ngaji, baru mu'alaf, sikat jadi ustadz tapi wis nafsiri Quran macam-macam, akhirnya hukumnya salah kabeh, dasarnya salah kabeh. Nah ini, kalau kita ikut-ikutan menyetujui orang seperti itu, membolehkan, maka tindakan itu adalah zulmun, zolim, wadolalun lan sesat. Wadukhulun lan termasuk atau kelebu fil wa'idi ing dalem ancaman al mafhumi kang den fahami min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan termasuk pada ancaman yang sudah terkenal dari hadis Nabi, man kadzaba alayya, sopone utawi sopone wong kang lamun iku kadzaba ngomong goro sapa man alayya ing atase ingsun muta'ammidan hale jarak sengaja. Siapa yang berbohong, kata Nabi, alayya atas namaku, muta'ammidan dia sengaja menukil hadis, tahu hadis itu palsu, ngerti, tapi tetap diriwayatkan, disebarkan. Atau justru dia yang membuat hadis itu, memang hadis palsu itu, ini dari Kanjeng Nabi, padahal tidak ada sama sekali. Fal yatabawwa, mongko becik,
manggon sapa man maq'adahu minan nar ing pelungguhane man minan nari saking neraka. Kalau kita mengiyakan orang-orang tomah itu, maka kita akan termasuk ya, dukhulun fil wa'idil mafhum fi qouli sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Kita akan termasuk man di sini. Kita akan terseret pada ancaman yang sudah diwanti-wanti oleh Kanjeng Nabi. Siapa yang sengaja berbohong atas namaku, mengatasnamakan aku, seolah-olah aku Kanjeng Nabi itu ngomong atau berbuat atau memfatwakan sesuatu padahal tidak, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan dia menempati satu kursi di neraka. Bali syarru balik utawi asyarru keburukan, kejahatan fi ta'wili ing dalam nakwili atau mentafsiri hadil al-fadi ing iki pira-pira lafat iku atommu luweh gede wa a'dhamu lan luweh agung. Li annaha kronos tuhune takwilat iku mubtilatun batalake lisikoti marang kumandele kepercayaan bi al-fadhi terhadap lafat itu sendiri. Wa qati'atun lan mutusake tariqal istifadati ing dalan nuprih faedah wal fahmilan faham minal qur'ani saking al-Qur'an bil kulliyati kelawan sekabehane. Kalau dibolehkan seperti itu, akhirnya Al-Qur'an atau ayat-ayat Qur'an sudah lama-lama tidak lagi ada pegangan. Kalau sudah tidak ada pegangan karena ditafsiri secara seenaknya, tidak ada tracknya sesuai kaidah, ya hukum dalam Al-Quran itu menjadi hilang dengan sendirinya karena akhirnya kembali pada tafsir sembarangan tadi, sakarepe wonge. Justru agama menjadi hilang. Faqad arafta mongko teman-teman weruh sira. Sekarang sudah tahu kita semua, kata Imam Ghazali, kaifa sorofa syaiton, bagaimana setan itu membelokkan ya, ngenggokake membelokkan dawail khalqi ing wong kang ajak-ajak masyarakat anil ulumil mahmudati saking pira-pira ilmu kang terpuji ilal madmumati marang ilmu kang tercela dan paitu. Itulah cara-cara syaitan, kata Imam Ghazali. Kemarin kan ini kan 5 lafadz yang berubah atau bergeser maknanya dari makna aslinya. Apa kemarin? Fikih, ilmu, lalu tauhid, zikir dan tadzkir. Ya. Itu yang 4 ini termasuk zikir dan tadzkir itu ada syatah, ada tomah, ada apa kemarin syair. Itu bagaimana itu diramu oleh setan untuk membelokkan kita, menyesatkan kita dari ilmu yang terpuji menjadi mempelajari ilmu yang tercela. Fakulu mongko utawi sekabehane dalika mengkono-mengkono takwilat
iku min talbisi setengah saking olehe talbisi mbawur mencampur adukkan ulama isui sapa ulama ulama jahat, ulama sing napa lacut, bitabdilil asami kelawan gantine pira-pira asma nama-nama, dengan mengganti makna nama-nama atau lafat-lafat itu. Fa ini tabakta mongko lamun anut sira haulai ing iki ashabu tamah iktimadan krana bergantung bersandar tetenggenan alal ismi ing atase asma ulama al masyhuri kang den kuncoro ake yang sudah terkenal min ghairil tifatin saking tanpa melengok ila ma urifa marang barang kang kinaweruhan apa ma fil asril awali ing dalem mongso awal. Kalau kita hanya ikut-ikut pada lafaz yang sudah dijelaskan tanpa kita itu merujuk pada makna aslinya kata-kata atau lafaz yang terkenal itu fil asril awal pada masa salafus soleh, pada masa-masa awal Islam. Kunta kaman tolaba mongko ono siro iku kaman tolaba koyok wong kang luruh sapa man asyarafa ing kemuliaan bil hikmati kelawan hikmah bittibai kelawan mengikuti mayusamma hakiman wong kang den arani sapa man ing hakim. Kalau kita hanya ikut-ikut, khawatirnya Imam Ghazali nanti kita seperti orang yang hanya mengikuti kata hikmah, ya, ingin mencapai kemuliaan hikmah, tapi dengan mengikuti orang-orang yang yusamma, disetatuskan sebagai hakim. Fa innasmal hakim mongko setuhune asma al hakim iku soro yutlaku. Dadi apa isma al hakim iku ora diucapake alat tabibi ing apa ing atase dokter. Padahal makna ahli hikmah itu jamaknya kan hakim, para ahli hikmah itu pada masa Imam Ghazali itu sudah bergeser kepada makna tabib, dokter atau ya dukun ya. Kalau zaman dulu kan tidak ada dokter, biasanya kan dukun, tukang suwuk nih. Wasyairil munjim, wasyairi lan tukang syair wal munjimi lan ahli nujum perbintangan fi hadal asri ing dalam iki mongso, maksudnya pada zaman Imam Ghazali. Pada saat itu sudah bergeser, yang dimaksud ahli-ahli hikmah itu menjadi tukang suwuk, tukang syair, tukang nujum. Kalau kita hanya ikut arus apa yang lagi ngetren, maka kita akan terseret pada yaitu golongan orang-orang yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan agama. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono itibak iku bil ghaflati tetep kelawan ghaflah lali antabdili saking pergantian alfadi pira-pira lafal akibat dari bergesernya
makna-makna lafat-lafat itu. Ini caranya setan membuat munculnya ilmu-ilmu yang tercela, yaitu ahli hikmah kok jadinya itu ke arah tabib, ya, ke arah ahli syair. Ya memang kalau hikmah dalam pengertian luas itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan membutuhkan pemaknaan, penggalian secara perenungan, ya. Maka segala yang tersembunyi yang butuh pemaknaan dikatakan hikmah, seperti tabib, syair, perbintangan, akhirnya semua diarani hikmah, padahal ya tidak seperti itu. Al-lafdul khamis, masuk ke lafat yang kelima. Wahuwa lan utawi lafat sing nomor 5 iku al-hikmatu adalah hikmah. Fa innasmal hakim, mongko setuhune asma hakim iku soro yutlaku ala tabib, beralih menjadi sebutan atas orang yang bisa mengobati. Ahli suwu itu bergeser, ahli hikmah itu pinter suwu, pinter nambani. Wasyairi dan ahli syair-syair. Wan nujumilan ahli nujum, ilmu perbintangan, astrologi. Awakmu lek ngene kok kena musibah, nek lahire ngene bakal sugih. Kok jadi bergeser ke sana, ya, makna ahli hikmah itu. Hatta alalladzi, hingga ing atase wong kang alladzi yudahrijul qur'an, apa niki, gelundungake sapa alladzi ing perabot undian, ala akufi ing atase epek-epek, napa kuf, telapak tangan, sawadiyati pira-pira wong deso, fi syawari ituruki ing dalam pira-pira pinggire dalan, pira-pira dalan. Jadi tukang ramal yang membaca apa niki, garis tangan, ya, di kuf, telapak tangan, epek-epek. Sawadiyati wong desa, wong sing gak ngerti apa-apa, ketika berjalan mau perjalanan kemana, ke kota lain, terus dicegat, pak, cobi ningali telapak tangannya. Wah, sampean niki bakal sukses, karena garis tangan sampean lurus, kenceng, gak pedot-pedot. Nah, menjadi itu ahli hikmah itu. Koyok-koyok dadi wong sing apa nggih, sing ilmu aneh-aneh. Ini pada masa Imam Ghazali sudah bergeser seperti itu. Wal hikmatulan utawi hikmah iku iyallati ya hikmah iku ilmu kang asnallah ngelem sapa Allah azza wa jalla alaiha ing atase alati faqala ta'ala, mongko berfirman sapa Allah taala, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu merujuk pada Al-Qur'an, yakni yu'til hikmah, paring sapa Allah ing hikmah, may yasha ing wong kang dikersakake sapa Allah ing man. Wa man yu'ta wa may yu'ta lan sapa wong iku lamun iku den paringi al hikmata sapa man ing ilmu hikmah, faqad utiya khairan katsira, mongko teman-teman diparingi kebagusan katsiron kang akeh.
Siapa yang diberi hikmah berarti dia itu diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Masa iya hikmah itu wong sing nang pinggir-pinggir rembong maca napa? Telapak garis tangan. Masa iya hikmah itu orang-orang yang mempelajari astrologi, ya kan? Atau cuma ilmu suwu? Padahal di sini ada penekanan faqad utiya khairan katsira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatun minal hikmah utawi kalimat siji minal hikmati kang tetep saking hikmah ya ta'allamuha kang ngaji ing hikmah sapa arrujulu wong lanang atau seseorang. Siapa yang mempelajari, katakan begitu, satu kalimat dari hikmah, dari ilmu hikmah, iku khairun lahu, luwih bagus lahu keduwe rajul minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Fandur, kata Imam Ghazali, lihat mongko tingalono sira malladzi kanatil hikmah utawi apa iku perkara kang ana apa hikmah, ibaratan iku digawe nembungake hikmah anhu saking ma. Dari Quran dan hadis itu saja sudah kelihatan bahwa hikmah adalah sesuatu yang agung, yang mulia. Wa ila madza lan marang apa nukila, dinukil, diriwayatkan, diambil wakis bihi apa hikmah ing wakis bihi lan madaake sira bihi kelawan lafat hikmah bagiyatal alfadi ing sekarine pira-pira lafat wahtaris anil ihtirori lan reksa sira anil ihtirori saking tipu daya, ihtirori kebujuk ya. Dari tipu daya bital bisati kelawan pira-pira oleh mbawur al ulama isu sapa ulama jahat, ulama su. Itulah kenapa iblis ya, iblis niku bisa dari kata talbis itu. Iblis niku kan suka mencampur adukkan ya, secara makna kata iblis itu mencampur adukkan, membawurake. Karena apa? Iblis itu suka, dia kalau iblis itu menyesatkan manusia, kalau jelas putih sama hitam, manusia itu tidak bisa disesatkan. Karena manusia diberi akal. Jadi bisa membedakan. Oh iki salah, iki dosa, iki bisa. Tapi kalau dicampur abu-abu, nah ini kalau dicampur abu-abu maka nafsu manusia itu menjadi mengedepan, menonjol. Akhirnya mau ngikuti kemauan iblis. Nah, jadi makna iblis, penamaan iblis itu karena dia suka mencampur adukkan antara hak dan batil, hitam dengan putih, sehingga manusia itu bingung. Ki apa ya? Iya, koyok bener. Padahal itu salah, padahal itu sesat misalnya. Nah, itulah kenapa dinamai iblis. Nah, dia suka mencampur adukkan. Iblis tahu kalau dikudoi iki wis jelas dosa, iki jelas ibadah hak pahala manusia akan gampang. Oh jelas.
Wis jelas iki lek napa nyembah uwit iki musyrik. Tapi lek bergantung sama perusahaan, bergantung sama dagangan kan beda tuh. Semi-semi, setengah-setengah. Aku lek gak dodolan gak mangan nih, misalnya gitu. Ya itu kan sudah setengah-setengah, koyok-koyok bener. Lah apa iya, terus lek gak mangan apa sih? Ya mati aku, apa iya? Betapa banyak makhluknya Allah itu gak makan tapi hidup, malaikat misalnya. Itu kan malaikat. Tuh, manusia yang gak makan, kalau Allah ngersakna ya. Ashabul Kahfi itu 300 tahun tidak makan. Nah, tapi kan pinternya iblis itu mencampur itu ya. Seolah-olah kita ini itu bener sih. Yo iyalah, masa dhewe gak mangan kan gak iso ibadah. Mangan iki penting. Berarti mendapat gaji, pendapatan itu penting. Berarti kudu dikejar, diutamakan. Akhirnya suwe-suwe ibadah liyane kalah, salate kalah. Nah terus digiring. Koyok-koyok itu bener. Mencampur adukkan. Itu sifat iblis. Dan iblis sangat pengalaman karena iblis itu dulunya adalah malaikat. Azazil yang ada di surga. Bital bisati ulama isu dengan pencampur aduan ulama isu, ulama yang jahat. Emang ono tak ulama kok jahat, ulama su? Ulama su ini memang Imam Al-Ghazali ini yang mempopulerkan. Sebetulnya sebelum masa Imam Ghazali sudah ada istilah ulama su. Tetapi yang getol sekali mempopulerkan istilah ulama su ini Imam Ghazali. Selain di kitab Ihya ini ada beberapa kitab beliau yang langsung menyinggung itu. Sepertinya beliau ini benar-benar ingin menyadarkan masyarakat bahwa supaya bisa membedakan di sisi ulama temenan atau cuma ulama ya dalam tanda kutip ulama su itu ya ulama gadungan lah gitu. Mungkin gelarnya, titelnya banyak, dia bisa pengalamannya mungkin kalau baca kitab atau apa pernah ngaji di sini, tapi dia sama sekali tidak berorientasi pada lillahi ta'ala itu enggak. Hanya untuk mencari dunia, mencari kedudukan, mencari jabatan, mencari popularitas. Nah itu akan menyesatkan. Itu yang ulama su. Nah, ulama kok su. Misalnya begini, kita kalau zaman sekarang aja lah. Yang paling pinter melanggar hukum itu siapa? Masyarakat awam atau ahli hukum sebenarnya? Yang paling banyak kasus justru yang ahli hukum, Pak. Yang paling bisa melanggar undang-undang itu yang bikin undang-undang. Sing paling ngerti carane ngentit duit di bank itu ya bankir gitu. Ya orang-orang yang menekuni dunia ekonomi, ahli-ahli ekonomi. Siapa? Enggak ada. Nah begitu pun dalam persoalan agama. Yang bisa menyiasati agama ini ya ahli agama itu sendiri. Ya. Makanya ada dalam istilah wong ku nek ngaji ini fikih tok. Apa itu? Imam Malik itu kan. Maka dia akan fasik. Tapi kalau dia ngajinya tasawuf tok, fazandaqa, dia akan zindik. Kan begitu.
Nah, ulama fikih tok, ya dia akan khelah, dia tidak dia akan jadi fasik. Dia tahu cara menyiasati hukum-hukum fikih. Sudah mau masuk nisabnya untuk zakat mal, dilepas, dijual asetnya sedikit supaya tidak mencapai nisab. Itu kan khelah. Ini di sini kan ada. Ya. Apa nih itu yang bab masih di awal-awal. Ada hakim, qadhi, hartanya banyak, supaya itu dihibahkan ke anaknya, istrinya, supaya tidak masuk nih nisab. Itu kan khelah. Itulah kalau orangnya ngaji fikih saja tapi tidak ngaji tasawuf, dia tidak takut sama Allah. Akhirnya jadi ulama su. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna syarrahum, mongko setuhune Allah nih kejahatannya ulama su. Alad dini ing atase agama iku a'dhamu luwih gede min syarri syayatin tinimbang saking olone setan. Bahkan Imam Ghazali sampai berkata begitu. Lebih bahaya mana setan atau ulama su? Lebih bahaya ulama su. Idi syaitanu krana utawi setuhune setan. Ana utawi setan iku biwasitatihim sebab lantaran ulama su. Melalui ulama su itulah ya dadarruju iku dadi munggah sapa setan ilantizai marang kecopote ad-dini apa agama min qulubil khalqi saking pira-pira atine makhluk. Justru dialah yang menjadi agen ulama su ini lepasnya agama dari hati masyarakat. Nah, lama-lama masyarakat wis tidak percaya sama agama. Ketika melihat ulamanya, maaf nih misalnya ada yang hubud dunia, ada yang terlibat kejahatan, seperti itu tadi merekayasa kewajiban, hela, merekayasa hukum. Kayak sekarang itu kita tidak percaya kan sama ahli hukum jadinya. Paling podo wae. Akhirnya seperti itu. Cuma pinter ngomong tok iku. Gak percaya kita sama ahli hukum karena justru pelanggar hukumnya adalah orang-orang yang ahli hukum. Yang masuk ke pengadilan malah sarjana hukum. Itu. Walihadalan krono arah gedene olone lamma suila ulama su lamma suila tatkalane den suwun pirsa ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syarril khalqi saking olone makhluk aba mongko napa aba niku mboten kersa nggih istilahnya itu menolak ndak mau jawab gitu. Wa qala lan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma fir. Bukannya jawab Kanjeng Nabi malah berdoa Allahumma fir ya Allah panjenengan ngapura. Panjenengan ngapunten. Ampuni ya Allah. Hatta qararuhu hingga bolak-balik sapa sahabat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Sampai berulang kali tanya, siapakah orang yang paling jelek ya Rasulullah, yang paling buruk? Allah maghfir, tidak mau jawab, Allah maghfir. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum utawi syarrul khalqi iku ulama ussu, adalah ulama-ulama yang jahat, yang khianat dari ilmunya. Faqad arafta mongko teman-teman weruh sira, nah, maksudnya kita semua ini didhawuhi Imam Ghazali, maka kita semua jadi tahu al ilmal mahmuda, ilmu yang terpuji, wal madmumu, dan ilmu yang tercela, wa masarul tibasi lan nggon muncule
Itibasi apa jumbuh campur aduknya wa ilaika lan iku tetep marang sira al khiyaratu utawi milih supaya kita bisa pilih-pilih memilah fi antanduro ing dalem yen to ningali sira linafsika marang awak sira. Kita disuruh memilih apa yang terbaik untuk diri kita sendiri oleh Imam Ghazali. Saiki wis ngerti kan? Ngoten. Fatakta dia mongko dadi sebab nderek sira bisalafi kelawan ulama salaf. Ulama salaf itu ulama sinten? Bukan ulama salafi ya. Ulama salaf soleh itu adalah ulama generasi awal Islam. Kurun abad 1 sampai 2 Hijriah. Siapa? Ya termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, terus para ulama sufi pada masa itu, Hasan al-Basri, ya, lalu dan lain-lain. Bukan ulama salafi mah mutaakhirin, sik tas-tasan. Caranya adalah kita memilih-milih sesuai dengan apa yang diikuti oleh ulama kepada ulama salafus soleh. Atau melorot siro kelawan tampare kita berpegangan kita jatuh dari tali ya, al-ghurur apa itu? Al-ghurur, tipu daya. Kebohongan-kebohongan, tipu daya, ghurur. Wa tasyabbaha lan dadi niru-niru sira. Ya. Kita bil khalafi kelawan ulama khalaf. Ulama yang baru-baru ini. Apakah kita ikut ulama yang salaf ataukah justru ngikuti yang baru-baru? Fakulu mengko utawi saben-saben martadahu barang kang ridho ing ma as-salafu sapa ulama salaf minal ulumi bayani pira-pira ilmu faqadin darasa iku temen ngebusek apa mah wa ma akabba utawi barang padha netepi annasu sapa masyarakat alaihi ing atase ma fa'saruhu mongko utawi akeh-akeh ma iku mubtadaun dan gawe anyar wa muhdasun lan dan anakake anyar waqad sahhalan teman-teman sah qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badal Islam kawitane apa agama Islam ghoriban kaya apa hale kaya monco ghorib niku asing nggih. Hadis niki masyhur. Badal Islam kawitane Islam niku asing. Wasayaudu lan bakal balik apa Islam ghoriban hale kaya wong monco asing. Kama bada kaya oleh pertelo fatuba apa Islam mongko utawi bejo lil ghuraba ketuwe pira-pira wong kang monco. Agama Islam itu pada mulanya asing dan akan kembali menjadi asing. Maka akan beruntung ya orang-orang yang terasingkan itu. Ya, begitu hadisnya kurang lebih ya, kalau dimaknani. Agama Islam itu asing. Kenapa? Di awal kan tidak diterima sama orang-orang kafir karena agama saat itu yang sudah berkembang kan misalnya yang besar Yahudi, Nasrani, terus agamanya berhala, animisme, dinamisme, asing. Maka nanti menjelang kiamat agama Islam akan kembali terasingkan. Begitupun dengan orang-orang yang memegang
agama Islam. Fakila mongko den ucapake apa dawuh wamanul ghuraba sinten Kanjeng Nabi al ghuraba utawi wong-wong sing asing niku qala dawuh sapa Rasulullah alladzina yaiku wong kang yuslihuna padha soleh padha bagus sapa alladzina ma ing barang kang afsadahun nas rusaan ing ma sapa masyarakat min sunnati saking sunnati ingsun. Orang-orang yang tetap soleh di saat manusia masyarakat pada umumnya sudah pada meninggalkan sunnah-sunnahku. Itulah al-ghuraba. Jadi orang yang kata Nabi di hadis yang lain pada akhir zaman nanti orang itu memegang agama seperti memegang bara api. Diculno niku mati tapi nek dicekel panas. Akhirnya banyak orang yang melepas karena enggak kuat. Walladzina yuhyauna lan wong kang padha ngurip-nguripi sapa alladzi ma ing barang kang amatuhu nggawe mati sapa anas ing ma min sunati saking sunati ingsun. Dan juga orang yang guroba, orang yang terasingkan itu nanti, yang terasingkan di sini bukan berkonotasi buruk, justru ini orang-orang pilihan ya, karena dia tetap berpegang pada sunnahnya Kanjeng Nabi. Siapa? Termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Nah, menghidupkan sunnah itu bagaimana? Ya ngajar, ya. Ngaji dan ngajar supaya hukum-hukum syariat ini tetap tegak berdiri di tengah rusaknya manusia. Akhlak semakin jauh, ya. Sudah tidak ada lagi orang punya malu. Tapi di antara itu masih ada orang-orang yang ngaji, mulang ngaji, ngajar ngaji. Ini termasuk orang yang guroba. Wa fi khobarin lan ing dalam hadis akhir yang lain humul mutamassikuna yaitu al-ghuraba iku adalah mutamassikun wong kang padha cekelan kabeh bima antum alaihi kelawan barang kang utawa sira kabeh iku netepi ya alaihi al-yauma ing dalam saiki dina wa fi hadisin akhir dan di dalam hadis yang lain juga al-ghuraba itu nasun qalilun solihuna manusia yang sedikit ya, sedikit sekali yang soleh bainan nasin kasirin di antara manusia yang banyak mayyubghiduhum utawi wong kang sengit sapa man ing annasu qalil. Kebanyakan manusia itu nanti benci pada yang sedikit itu, yang terasingkan itu. Fil khalqi ing dalam makhluk aksaru iku luwe akeh mimman yuhibbuhum ketimbang saking wong sing demen. Orang yang guroba itu nanti adalah orangnya jumlahnya sedikit tapi soleh betul. Semakin lama semakin tinggal sedikit. Dan dia ini orang-orang yang terasingkan ini justru lebih banyak dibenci oleh masyarakat daripada yang cinta pada mereka. Makanya mereka terasingkan, mereka terpinggirkan secara sosial. Ya. Waqad sorot lamun temen-temen dadi tilka apa mengkono al-ulumu pira-pira ilmu akhirat iku ghoribatan adalah asing. Suatu saat ilmu akhirat itu akan asing, akan terasingkan. Ya. Ilmu tasawuf, ya, ilmu mukasyafah, kata Imam Ghazali. Sudah nanti orang tidak butuh itu, tidak mau ngaji. Ribet misalnya ngoten. Gak nutut, wis ngaji sing gampang-gampang ae. Maka orang yang ngaji tasawuf, ngaji ilmu akhirat semakin lama semakin sedikit, semakin sedikit. Bihaisu kelawan sekirane yumqatu dan benci
Zakiruha sapa wong kang nutur sapa ulama akhirat. Ketika ulama akhirat ya, ulama yang benar-benar ulama itu ngasih mauidhah hasanah, ngasih nasihat, wong itu malah banyak yang tersinggung. Dibilangi kalau cara hidup yang seperti ini tuh salah. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Malah tersinggung. Akhirnya ulama itu wis gak diundang meneh, misalnya ngoten. Ulama itu semakin lama semakin terpinggirkan. Jadi akhirnya apa? Masyarakat ini larut dalam tren ya. Pada zaman yang mengikuti zaman. Contohnya apa? Kanjeng Nabi niku dawuh, salah satu tanda akhir zaman itu adalah nanti masjid-masjid itu akan bagus-bagus semua. Akan indah semua. Tidak seperti zaman saya. Masjid itu cantik ya, dekorasinya, arsiteknya keren. Tapi kok kosong. Tidak ada kegiatannya. Ya hanya bagus saja. Bahkan yang jamaah duhur asar enggak ono. Cuma maghrib tok. Isya semakin sedikit. Subuh tambah maneh. Kegiatan-kegiatan lain enggak ada. Di hadis yang lain ya, di Jami'us Shaghir itu Ibnul Masajid inda Juman. Bangunlah masjid itu Juman polos. Apa syarah dari hadis itu? Jangan bangun masjid itu kakean ukiran. Ojo kakean menara, ojo kakean kubah. Polos, Juman. Ini di Jami'us Shaghir. Tapi apa masjid sekarang? Wah, gak karu-karuan. Ada yang 20 kubah satu masjid. Meruntul-runtul ukirannya gak karu-karuan. Disampaikan Ibnu Daqiqil Aid itu pernah tidak setuju dengan pembangunan Masjid Al-Azhar di Kairo itu. Karena sudah mulai dihiasi-hiasi. Sampai beliau itu kalau lewat depan masjid itu nunduk. Kenapa? Ya, Imam Malik, Ibu Hanifah, Imam Syafi'i itu menghukumi masjid yang banyak ukiran itu makruh tanzih. Makruh, Pak. Kenapa? Ya hadisnya itu tadi, Ibnul Masajid Juman, bangunlah masjid itu polos saja, biasa. Sing penting itu kuat, kokoh, tidak ambruk, dan kapasitasnya memenuhi. Ngapain kok pakai, apalagi kalau sampai dilapisi emas, dilapisi perak, itu bisa mendekati haram. Apalagi lebih-lebih masjidnya megah, lapisan emas, masyarakat sekitarnya miskin, Masya Allah, itu sudah coba kalau jenengan gali. Ketika dibaca syarah dari hadis itu. Nah, tapi kalau diomongkan seperti ini kan tidak populer. Ya. Karena trennya sekarang itu masjid itu yang musim api-api. Orang memandang masjid itu cek apa sih? Nabi dulu bangun masjid ya biasa. Atapnya itu dari daun. Baru hanya muter tembok begini, bahkan alasnya tidak ada mester, tetap pasir. Nabi Sedo tidak diperluas oleh Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Sedo, Umar bin Khattab naik, Umar bin Khattab membeli rumah-rumah di sekitarnya, tapi tidak ada istilahnya renovasi yang wah. Ya hanya perluasan saja. Karena umat Islam sudah semakin banyak. Supaya kapasitasnya nampung. Begitupun sampai Sayyidina Utsman, baru masjid itu dihiasi gak karu-karuan secara indah.
seperti istana megah dan dipercantik itu pada dinasti Umayyah Abbasiyah dan sampai sekarang. Nah, tapi kan kalau hal-hal seperti ini disampaikan kan dikira, apa sih? Kok gak seneng masjid dihias? Kan itu rumah Allah. Rumah Allah itu supaya jamaah itu masuk masjid ingat Allah, Pak. Tapi kalau masjidnya itu ukir-ukiran, ya banyak ornamen-ornamennya, arsiteknya, jamaah tidak ingat Allah, terpesona oleh bangunan, mengalihkan perhatian. Seperti di Malang itu kan, apa itu? Turen, ya. Itu masjidnya justru menjadi masjid wisata. Orang ke sana tidak niat iktikaf misalnya. Tidak niat untuk mengagungkan Allah. Tapi niatnya untuk selfie, foto-foto. Justru itu merendahkan marwah dari masjid itu sendiri. Yang ketika orang masuk ke masjid langsung ingat Allah, iktikaf, baca Quran, ngaji, wiridan, menjadi selfie, foto-foto. Ya alhamdulillah saya tidak pernah ke sana. Sejak dulu tidak pernah. Itu masjid kok digawe wisata itu. Nah, tapi kan kalau hal-hal seperti ini disampaikan karena sekarang zaman akhir ya, zaman ngetren, di mana-mana masjid ini kok harus luar biasa arsiteknya, sehingga itu memakan biaya yang banyak juga. Ya Miftah itu sampai ngaji beberapa kali itu disampaikan, salawis menghiasi itu makruh, bid'ah makruha, nyegat embung pisan misalnya, sampai macet, mengganggu lalu lintas. Waduh, hanya karena mengejar hiasan atau ornamen-ornamen. Kalau memang masjidnya itu memang sudah tidak nampung, perlu ditingkat, ya monggo. Tapi hadis itu mengatakan bangunlah masjid itu secara polos, juman, sampai 2 redaksi, 2 hadis di kitab Jami'uz Shaghir. Nah, misalnya contohnya itu, akhirnya orang-orang yang menyampaikan ini itu semakin menurut, karena trennya ini masjid ini adalah keren ya, harus bagus. Oh ya apa sih ulama yang kiai itu masjid dia sih kok gak gelem. Akhirnya gak, justru terasingkan. Itulah al-ghuraba. Justru yang benar, yang megang sunnah Kanjeng Nabi itu malah terpinggirkan. Lama-lama terpinggirkan. Akhirnya agama Islam menjadi ghuraba. Undi wah. Waqad syarat tilka ulumu gharibatan, ilmu akhirat itu ghuraba. Ilmu tasawuf, ilmu akhirat itu gharibatan, asing. Bihaisu yumqatu dzakiruha, karena orang-orang yang menyebut itu menjadi disingkirkan oleh masyarakat. Walidzalika lan krana arah mengkono-mengkono yumqatu qala Sauri dawuh sapa Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah, ida ra'aita tatkalane ningali sira al-alima ing wong kang alim, kasirul asdiqai ingkang akeh pira-pira sanak rakete, fa'lam mongko weruh sira annahu ing setuhune wong alim niku mukhlitun, wong kang nyampur aduk. Kata Imam Sufyan As-Sauri, kalau kamu melihat ya, seseorang yang alim di akhir zaman itu kok banyak pengikutnya, wah jamaahnya jutaan, bahkan mungkin seluruh dunia dia ulama, mungkin ya internasional atau istilahnya. Annahu sesungguhnya dia itu adalah orang yang mukhlitun, yang mencampur aduk. Maksudnya campur aduk antara yang hak dan yang batil. Li annahu kronastune alim iku idza nataqa tatkalane ngucap sapa alim
bil haqqi kelawan perkara kang hak abghaduhu mongko masyarakat niku benci sengit marang wong alim ini tanda-tanda akhir zaman seperti itu. Jadi ulama-ulama yang bener yang lurus itu malah gak payu, sing payu itu sing lucu yang bisa memenuhi tren, memenuhi keinginan dari jamaahnya, memenuhi keinginan dari penggemarnya, followernya, demi konten kalau zaman sekarang. Ulama yang lurus, yang sesuai sunnah Nabi itu malah terpinggirkan lama-lama. Semakin zaman akhir semakin tidak payu. Gitu. Kalau di hadis lain itu kan Kanjeng Nabi dawuh, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Baihaqi kayaknya di Musnad. Ya. Suatu saat di akhir zaman umat Islam itu seperti hidangan di tengah-tengah nampan di meja, lalu dikerubung oleh hewan-hewan buas yang siap untuk memangsa. Lalu sahabat Nabi bertanya, loh kenapa kok begitu Kanjeng Nabi? Kok kita ini dikerubung mau dimangsa? Apakah karena jumlah kita sedikit pada saat itu nanti datang? Enggak. Kata Kanjeng Nabi, justru jumlah kalian itu banyak, terbanyak secara jumlah ya, secara pemeluk agama. Kalian mayoritas. Tapi jumlah kalian, banyaknya kalian itu tidak berarti apa-apa. Banyaknya kalian itu justru seperti buih. Buih itu untuk di lautan. Buih di lautan kan banyak. Tapi buih di lautan itu kan gampang terombang-ambing. Gampang terseret arus, ngikuti tren. Akhirnya orang karena ngikuti arus ya lepas dari sunnah Nabi, lepas dari agama. Karena ngikuti tren, cara hidup orang lain, cara hidup orang-orang fasik, cara hidupnya orang-orang kafir. Bahkan buih itu untuk niku nek airnya ngalir ada lubang-lubang kecil masuk ke comberan, untuknya melok melbu masuk ke comberan, tidak lagi di laut. Artinya masuk ke ruang-ruang yang kotor, yang dilarang agama pun akan dilalui. Itu jadi banyak hadis ini memang yang mengisyaratkan justru di akhir zaman itu ya kita semakin asing, semakin terasingkan. Orang-orang yang tetap berpegang teguh pada agama, pada sunnahnya Kanjeng Nabi itu semakin asing, semakin gak payu, gampang nih. Jadi gak usah heran kalau ngaji kok semakin sepi biasa. Ya. Tidak usah heran, sudah dikasih kabar ya, oleh Kanjeng Nabi, tidak masalah. Ya. Tetap kita akan istiqomah, kita akan tetap lurus pada sunnah Kanjeng Nabi. Mau masyarakat atau orang pada umumnya nerima atau tidak nerima, kita sampaikan. Kita sampaikan, inilah ilmunya, ini hadisnya begini. Masalah cocok ya kembali pada hati masing-masing. Kalau nuruti cocok nggak cocok ya repot, sesuai nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dilajengaken gantos bab nggih. Ini insyaallah bab terakhir dari jilid 1 nantinya ini. Al-babul qadril mahmudi minal ulumil mahmudah. Ini bab terakhir dari jilid 1, nanti selesai bab ini ganti ke jilid 2. Sudah ada nih Mas Adi
sudah punya semua jilid 2. Soalnya yang versi niki kata saya mulai jarang. Ten griya wonten sampai 7 jilid. Itu pun masih kurang. Atau sih kayaknya nanti saya sendiri mau rencana nyari online karena di Ampel sudah mulai jarang yang terjemahan yang ini. Nanti coba mawon karena ini kok sudah tinggal 1 bab, barangkali ancang-ancang kalau mau cari-cari kelanjutan yang versi terjemahan ini. Dari mana nih? Pekalongan. Sudah apa enggak mau lanjut ngaji, ganti kitab. Hah? Ngaji apa? Lanjut mawon. Iya. Monggo kirim Fatihah dumateng guru-guru kita, semoga kita mendapat barokah dari beliau-beliau, apa yang sudah beliau-beliau berikan kepada kita ilmunya ini bisa menjadi syafaat buat kita kelak di akhirat dan mengumpulkan kita semua dengan guru-guru kita bersambung sanad sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kunniyatin shalihah. Al-Fatihah.